gue mau masuk IKJ nggak boleh, mak gue jebolan Untar, bapak gue jebolan Untar, kakak gue jebolan Untar, laki gue jebolan Untar. Jadi gue bertekad gue nggak mau masuk Untar. Gue maunya di UI waktu itu komunikasi atau ilmu hubungan internasional, tapi nggak keterima. You masih tetap Auban berarti. Sampai akhirnya gue keterima jadi TV presenter. Baru dah tuh keluarga gue kayaknya bangga. Ada belief system dalam diri gue yang merasa ibu yang baik adalah ibu yang bersama dengan anak-anaknya. Itu titik balik gue yang bikin, oke, si psikolognya bilang ini Alika merasa jauh nih sama bapaknya. Gila ya, ternyata ini rasanya. Lo punya bapak, punya mama, terus anakku ada di belakang, kita pergi. Ayah hadir. Ayah hadir, betul. Iya, tapi Ini enak buat lo. Yes. Ini yang lo cari. Yes. Tapi waktu pacaran sama Marcel itu Nggak kelihatan gue. lu nggak mengungkapkan? mikir. Oh nggak mikir, belum mikir. Nggak mikir. Gue nikah kan nggak mikir. Mas, gimana maksudnya? Lu tuh pacaran berapa lama? 3 tahun. Ketemu di, jangan bilang depan Untar, udah lo nggak kuliah di Untar. Wah, kalau ngomongin ketemu, pokoknya intinya pada saat gue ketemu sama dia, itu kita cuman kenalan di sebuah event karena gue nge-MC Sweet Seventeen, dia fotografernya, that's it. Lu nge-MC? Gue nge-MC, dia foto. Oh. Tapi kita cuman kenalan sebatas kenalan, that's it. Udah ponian tuh bapak ini? Belum? Belum, masih model-model kayak orang pacin kok zaman dulu yang rambutnya jabrik-jabrik gitu pakai gel. Oke. Karena, to be honest, gue nggak suka cowok oriental. Cowok apa? Oriental. Oh lu senengnya? Gue sukanya kulitnya agak sawo, Coklat. tinggi, botak, abas-abas gitu, anak Oh basket. anak basket, ya abas-abas. Abas-abas Abas-abas gitu. emang lucu sih. Iya kan? Apalagi zaman dulu kan zaman apa tuh namanya? Kobatama. Nah iya, gemes-gemes ya. gue tuh suka yang kayak gitu. Makanya Terus gua pas- muncullah engkau ini. kan waktu itu gue juga punya pacar. Oh Abas enggak? Enggak, tapi bukan Chinese. Iya. Jadi ya biasa aja. Terus ketemu lagi pertemuan kedua, itu pun juga karena gue nge-MC, dulu kan gue masih ngerokok. Ngerokok. Oh lu pernah ngerokok ya? Ngerokok gue SMA kelas 2, edan ya. Wow. Karena kalau ditanya kenapa, karena gue ngerasa keren. That's it. Berhenti umur? 2009. Berapa tahun berarti ngerokoknya? Dari gue SMA tuh lulus 2001, berarti 9 tahun gue ngerokok. Wow. Dan gue ngerasa keren, asli. Gue tiap kali pegang rokok, gue ngerasa seperti wanita yang sangat superior. Wow. Oke. Lu nggak tahu ya dulu gue ngerokok? Enggak, gue nggak tahu. ngerokok. Lu ketemu Cici Panda zaman yang sekarang aja yang udah nggak. Tapi dari 2009 gue udah berhenti. Zaman sekarang kalau sehari nggak ketemu sayuran, rewel. Makanya kan gue agak susah membayangkan gitu. Ngerokok, orang dulu pas gue zaman pacaran sama dia masih ngerokok. Kalau nongkrong di mall, kalau mallnya deket rumah, dia suka bawel gitu. Awas takutnya ketemu temen nyokapnya atau apa gitu. Oh. Kan kayak dulu cewek ngerokok tuh masih kayak Ya. gitu. Ditambah gue tatoan kan, itu tambah udah tatoan ngerokok perempuan macam apa kamu gitu. Karena dulu gue rebel. Ini gue cerita kemana-mana ya. Jadi gue Enggak, tuh nggak suka. Kalau misalkan justru orang bilang apaan, ih kok kayak gini, gue malah makin suka. Gue tato, zaman gue tato tuh masih asing buat perempuan tato. Gue tato. Pokoknya apa yang lu kata nggak lazim, gue jabanin. Second born guys. Anak kedua. Terus sekarang lu bertanya-tanya kenapa ya Mbak Sof anak aku gini. Nah menurut Ngana Iya, dia bener. juga anak kedua. Dari lu ketemu Marcel, lu nge-MC, terus dia fotografer. Nah setelah itu apa yang terjadi? Nggak ada. Nggak ada. Tapi gue cuma ingat kita di salah satu hotel di Jakarta, gue ngerokok, dia ngerokok, di belakang kita ngomongin soal anjing. Kalau misalkan lu familiar dengan nenek Ceci, itu Ya. adalah anjing yang dia omongin. Dan gue ngomongin Cingi, jadi kita berdua tuh sama-sama punya anjing kan. Udah, abis itu udah nggak ada apa-apa. Nenek Ceci adalah anjing Marcel yang akhirnya sampai dibawa ke Bali ini. Sampai pas gue menikah, kita bawa dan baru meninggal di Bali tahun kemarin ya? Kemarin. Iya. Umur berapa Nenek Ceci? 17, jalan 18. 18. Sementara Cingi anjing yang juga anjing pertamamu Anjing pertama gue Yang dikasih sama mantan gue.
dikasih sama mantan, terus itu sakit paru kan? Sakit paru, Ya. tapi meninggalnya pas kita udah nikah juga, Ya. tapi di Jakarta. Jakarta Oke. masih. Jadi waktu itu belum ada apa-apa, baru Nggak si ada. MC dan si fotografer Bener, ya ilah, lagi kayak- take a break. ngerokok, ngobrol, Uh-uh. udah, that's it. Oke. Setahun kemudian, beneran ini setahun kemudian, gue lagi siaran, tau dia SMS, waktu itu zaman SMS, jadi lu tahu kan sejadul apa aja SMS, gue lagi bagi tiket Jak Jazz. Mau dong tiket Jak Jazznya. Karena gue sama dia kenalnya gitu-gitu doang, gue juga nggak mau, siapa lo minta tiket Jak Jazz? Gue cuekin. Pas gue mau gelar, gue udah gelar, kirim pertanyaan kamu ke 081, karena nanti setelah lagu ini gue akan umumin siapakah pemenangnya. Das, mesin SMS gue mati. Hah? Mesin SMS Yang di yang di komputer komputernya mati. ruang siar. Ruang siaran mati. Sedangkan gue butuh pemenang. Ini lagu gue tinggal 1,5 menit lagi nih. Terus gue ngomong sama produser gue, namanya Wendy, ini ada sih temen gue, dia SMS gue. Lu coba aja telepon dia, karena dia bilang dia mau tiketnya. Tapi lu jangan kasih tahu jawabannya ya. Jadi kalau dia nggak bisa jawab, Ya udah. ya udah. Heeh. Ya udah, akhirnya gue telepon karena mesin SMS mati, gue udah harus angkat caller, gue telepon dia, dia bisa jawab. Dia dapet lah tuh 2 tiket Jak Jazz. Oke. Terus dia bilang thank you ya, gini ya. Pokoknya intinya gue bilang enggak kok. Ada iklan masuk. Ini Hai, anak kedua Kamala. saya. Halo. Halo. Kamala lagi jadi Yoda. Oke, Mama ngobrol dulu ya. Sini, Kamala bobo. Udah kan masuk tuh telepon dia menang. Terus kan dia ini gue mau say thank you nih. Gue bawain apa ya ke Prambors? Gue bilang terserah. Udah kan dia pas mau ngambil tiket dia SMS mau ketemu, mau kasih kuenya, mau kasih Oh, sebagai kuenya tanda terima sebagai kasih. tanda terima kasih. Gue lupa mukanya dia yang mana. Oh. Gue nggak inget. Nah waktu itu pas gue nge-MC, gue ada nge-MC sama Imam Wibowo kalau lo tahu. Tahu. Nah, Si salah Superman. Yes, bener. Jadi Imam Wibowo itu adalah salah satu orang yang tahu awalnya. Terus gue bilang sama Imam, Mam, si Marcel mau datang nih. Masuk lagi iklannya. Ini anaknya dateng. Ini anaknya datang nih. Dia tahu bapaknya lagi diomongin. Iya. Si Marcel mau datang nih. Orangnya yang mana sih? Terus si Imam ngomong gini, ya yang Cina-Cina gitu. Ya elah, generik banget. Terus cuman ya udahlah, begitu gue turun, gue keluar lobi Untuk menemui lah ya. untuk menemui dia gue screening yang Cina cuma 1. Oh dia nih. Ya udah pasti dia, Pasti nggak dia. mungkin salah. Oke. Udah kan, dikasih kuenya, udah, thank you. Lu tahu, gue nggak mau makan kuenya. Lo takut diracun? Gue takut di Guna-guna. Iya. Gila ya gue. Nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Gue Boleh, nggak boleh makan takut. kuenya. Gue suruh aja anak-anak Prambors yang makan. Karena kalau emang ditujuin ke lo, orang lain kan nggak kena, Iya, ya kan? gue mikir gitu tau gak lo? Udah, terus, nah gue tuh lupa gimana. sih mama nggak makan kuenya papa? Coba kalau nggak mau mama makan kue dari papa kamu saat itu. Tapi dia sering SMS. Setelah itu? Setelah itu ngajakin makan. Oh dia udah kena nih. Tau nggak lo? Dia ngajakin makan bakmi. Dalam hati gue dasar kongkong banget. Ngajakinnya makan bakmi. Apa kayak dinner gitu? Kan ya, ini makan bakmi. Tapi karena gue emang nggak suka. Gue sempet ada ngomong gini sama dia pas. Jadi kan abis dia selesai menang, kan masih telepon kan. Ya selamat ya lo dapet. Mau dibawain apa? Dia buat terima kasih. Terus gue bercanda, gue bawain cowok aja. Hahaha, gue ketawa. Karena waktu itu gue udah putus. Oh. Gue baru putus. Terus dia bilang, wah bukannya udah punya cowok, kagak udah putus. Rasa aja bang pertanyaannya, bukan udah punya cowok. Hihi, nyari info. Udah kan? Udah biarin aja. Terus pokoknya long story short, gue nggak tahu gimana caranya dia suka SMS, tapi nggak genit. Oh ya, oke. Cuman beneran ngobrol. Terus gue somehow ngerasa nih anak asik sebenarnya diajak ngomong. Jadi udah cuman sebatas itu doang. Masih ngobrolin apa waktu itu? Masih Gua soal anjing? Soal film Oh, lah, film. soal apa. Pokoknya ngobrol, dan gue akuin sampai sekarang nih, Marcel itu termasuk yang wawasannya luas dibanding gue. Oh. Jadi kadang-kadang kalau gue ketemuan orang, dia lebih banyak bisa ngobrol karena ngomongin ini dia tahu, ngomongin itu dia tahu. Kalau gue nggak interest sama bidangnya, gue nggak tahu. Bodo amat. Bodo amat. Ya udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus kemudian dia sempat juga datang lagi ke Prambors makan bakso, gue temenin.
Jadi kalau ditanya suka nggak sih, ada lah rasa suka, tapi sukanya ya gitu-gitu doang gitu. Lama-lama kan, awalnya Karena kan. gue baru putus dan gue Iya, udah iya. bertekad gue mau jomblo 2 tahun. Kenapa tuh harus punya tekad Gue jomblo? nggak tahu juga kenapa. Oke. Jadi berapa lama dong? Tahu. Berapa lama tuh katanya? 2 minggu. Kamu pasti menggunakan guna-guna. Kan kamu nggak makan kuenya. Iya, tapi pada saat dia nembak gue pun, gue udah tahu nih. Nah, ini dia lagi nih emang ya kalau Tuhan sudah berkehendak. Lo tahu ya cara dia nembak. Pokoknya gini, dia mau bikin skripsi soal HIV waktu itu yang ya, soal HIV. Kebetulan gue nge-MC di Atma Jaya soal event HIV 1 Desember kan tuh. Hari AIDS sedunia. Hari AIDS sedunia. Nah, paginya gue nge-MC di Ancol sama Prambors. Jadi tuh mepet tuh, gue cuma punya waktu sekitar 1,5 jam buat dari Prambors ke Atma Jaya yang harusnya nggak terlalu jauh. Atma Jaya yang Semanggi. Atma Jaya yang di Semanggi, Oke. kan nggak terlalu jauh dong dari Ancol. Iya. Pas gue mau keluarin mobil, itu di depan gue ada mobil paralel, rem tangan. Jadi mobil gue nggak bisa keluar karena dia nggak bisa didorong. Iya. Gue kayak, wah gila, sedangkan gue harus nge-MC di Atma Iya, Jaya. iya. Gue naik ojek, gue telat sejam, gue inget banget. Untung masih ada Imam Wibowo yang lagi nge-MC-in. Gue telat sejam, akhirnya gue nge-MC, terus dia memang dateng karena dia lagi cari Bahan bahan skripsi. Udah dong, abis selesai gue nge-MC di Atma Jaya, gue kan harus balik ke Ancol. Ambil tuh mobil. Pengen sulap. Hah? Pengen apa? Oh iya, Peninsula, bener-bener. Oke, gue ralat, bener. Jadi dari Ancol, gue nge-MC di Ancol, nggak bisa didorong tuh mobil, pokoknya gue nunggu lama, kayak sekitar 45 menit kemudian orangnya datang, bisa didorong, gue naik mobil, tapi udah nggak keburu, gue parkir di Peninsula, terus gue naik ojek dari Peninsula. Oh, oke. Iya, Pantesan bener. telatnya sejam. Iya, pokoknya gue di Peninsula, terus habis selesai gue nge-MC dari Atma, kan gue butuh tebengan pulang. Si Imam udah bilang, udah sini gue anterin. Terus gue bilang, udah nggak apa-apa, gue sama temen gue aja. Udah, terus gue dianterin sama dia. Saat itu kita udah sering SMS-an, udah lumayan intens SMS-annya, telepon. Sini. Pawangnya datang nih, Pawangnya datang dulu. Oh. Coba jalan di luar, ada apa, lihat tuh. Ada surprise egg nggak? Yaudah, akhirnya gue dianterin dia ke Peninsula. Pas gue mau turun, dia ngomong, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Gue langsung kayak, no. Terus kayak, jangan sekarang. Dia ngomong, mau nggak kamu jadi pacarku? Kenapa dia ngomong? Emang kenapa nggak boleh ngomong? Karena saat itu gue tahu gue belum mau. Gue udah tahu gue suka. Tapi ntar dulu ya gitu. Terus gue nggak jawab. Gue bilang ntar ya. Karena gue juga nggak mau nolak karena gue tahu nih orang asik buat diajak ngomong. Tapi gue juga belum mau pacaran. Ya udah gue nggak jawab. Terus besoknya gue nge-MC di Sensi, dia nyamperin. Oh, tak kenal lelah ya Bapak ya? Dia nyamperin, pas lagi jalan tau-tau dia gandeng tangan gue. Oh, hebat. Terus tau-tau Pede. terus gue diemin aja lagi kayak enak juga digandeng, ya udah deh. Mana sih tadi mau jomblo 2 tahun? Cepet banget jadi 2 minggu. Ya udah. Udah Ya dari situ. Berjalan aja gitu. Oh. Tapi gue nggak pacaran sama dia, nggak ada intent buat nikah karena menikah tidak pernah masuk dalam rencana hidup gue. Itu satu hal yang aku ingat dari Cici Panda. Dulu kita pernah ngobrol dan dia bilang, aku sebenarnya nggak pernah pengen nikah Mbak Sof. Aku takut karena apa waktu itu pemikiran Sebenarnya tentang bukan yang pernikahan? nggak kepengen nikah, tapi gue nggak nikah itu nggak ada, nggak ada nih di kepala gue nih, nggak ada menikah. Kayak suatu saat aku nggak ada kata-kata itu. Jadi menurut lo apa? Dewasa? Kenapa gue mau nikah? Enggak, setelah orang kuliah, kerja, dewasa, Kerja. pacaran, terus nggak ada? Nggak ada, kerja. Karena dalam di situ gue karir karena gue satu ini juga nih ya, emang apa yang diomongin, karena gue inget almarhum nenek gue selalu ngomong, lu buktiin ke orang-orang kalau lu bisa jadi orang. Oke. Karena kan dulu pas bonyok gue cerai di tahun 1986 berarti, perceraian itu kan satu yang masih jadi
aib banget. Jadi gue sama kakak gue itu generasi yang udah biasa kita diomongin jelek sama orang. Oh, ini orang tuanya bisa, oh ini broken home gitu ya, di label ya. Yes. Dan gue tuh tumbuh dengan seperti itu, makanya nenek gue selalu bilang lu buktiin ke orang-orang kalau lu bisa jadi orang. Oh. Nah, makanya gue sadar bedanya gue yang dulu, ya itu, jadi di otak gue ya pokoknya gue harus kerja, karir, tajir, udah banyak duit gue udah. Dah sampai di situ. Sampai situ. Stopnya. Stop. Oke, setelah jalan digandeng sama Marcel, terus ke depannya gimana tuh? Nggak setelah itu? mikirin. Ya pokoknya ada temen akrab untuk Ya pokoknya ada ngapa-ngapain teman bareng. pacar gitu. Ada pacar. Berapa tahun tuh seperti itu? 3 tahun. 3 tahunan yang ya, 3 tahunan lah. Dan lu juga nggak pernah bilang ke dia, kita pacaran aja ya, gue nggak ada Nggak. pikiran. Nggak, lu diem Kita juga. pernah ngebahas soal nikah nggak sih ya? Enggak ya kayaknya. Enggak. Oh dia juga nggak tahu ya. Lu tahu nggak gimana akhirnya kita nikah? Oke. Kenapa itu menurut lo? Sekarang gue tahu karena dulu gue tidak pernah mempersiapkan diri untuk menikah, tidak punya bayangan menikah itu seperti apa. Akhirnya bisa dibilang gue harus berobat jalan ketika gue menikah, padahal gue udah punya anak. Setelah ditelusuri, jadi balik lagi ke masa kecil gue, karena dulu gue ditinggalkan. Terutama ternyata si sosok ayah ini ngaruh, gue ngerasa di-abandon. Melakukan sebuah perjalanan, apa ya bilangnya ya, perjalanan ke dalam. You have to know yourself first. Menarik ya, lu ada sisi kerasnya tapi ada sisi teachable gitu. Kok bisa sih, karena hebat banget jadi ke dalam dia, karena gue udah coba keluar terus kagak bisa, ya gue capek ya udah